Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Sulistianto Ngawi. Kali ini bawang merah saya berumur 40 HST. Dan syukur alhamdulillah walau dari 8 HST umurnya udah terserang hama ulat. Sekarang umur 40 HST, pertumbuhannya lumayan bagus. Dan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman tentang cara budidaya bawang merah. Mungkin buat yang baru belajar menanam bawang merah, gimana biar hasilnya lebih maksimal, pertumbuhannya bisa rimbun, subur, dan tidak terkena hama ataupun jamur. Terutama kalau kali ini musim kemarau, musuh utamanya kita hama, ulat gerayak. Oh ya teman-teman yang baru nonton video ini, semoga dimudahkan dalam segalanya ya, amin. Dan jangan lupa subscribe channel ini, mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar nanam bawang merah. Jadi poin cara untuk menanam bawang merah yang pertama itu menurut saya adalah dari bibit ya teman-teman. Bibit usahakan yang berkualitas, benar-benar bagus, benar-benar kualitasnya itu bisa dipercaya mungkin kalau kita beli dari seseorang. Dan yang untuk kedua, kalau masa simpan umur bawang merahnya untuk bibit itu minimal 2 atau 3 bulan, dan usahakan untuk ukurannya yang racak, enggak besar juga enggak kecil-kecil banget. Terutama bibit bauji nganjuk ya, kalau Thailand mungkin bisa 5 atau 6 bulan masa simpannya. Untuk persiapan kedua adalah lahan. Kita rotari, kita buat bedengan, kita buat gulutan, penaburan kapur dolomit, dan pupuk kompos. Dan jangan lupa kita kasih pupuk dasaran ya buat sebelum tanam. Jadi biar ada pertumbuhannya nanti bisa lebih bagus. Dan yang ketiga ini adalah perawatan ya setelah kita tanam. Jadi untuk perawatan ini kalau bibitnya udah bagus, lahannya udah, persiapannya, pengolahannya juga bagus, insya Allah jadi rawatannya itu lebih mudah. Dan untuk perawatan ini ya kita yang penting itu kita hafal atau titen lah istilahnya. Misalnya kayak sekarang musim ulat ya, jadi kita penyepraiannya itu disesuaikan tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran. Jadi misalnya insek ya kita gunakan sasaran kita itu apa. Misalnya sumbernya ulat itu dari telur, dari kaper, dari kayak kutu-kutuan yang lain atau gerandong. Jadi ya kita siapkan itu insek yang kita khususkan untuk hama tersebut. Untuk dosisnya ya kita sesuaikan. Dan untuk penyepraiannya jangan menunggu kalau udah ada penyakit baru kita spray. Kita usahakan ya kita teliti tiap pagi atau tiap sore. Oh ini waktunya nyepray kayaknya banyak kaper, ya udah kita spray insek yang berbahan aktif, mungkin bisa metomil yang biar hancur telurnya itu. Atau kita sering tanya-tanya lah, mungkin siapa saja itu bisa jadi guru yang udah nanam-nanam. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke teman yang udah nanam sebelumnya. Dan perawatan berikutnya itu meliputi pemupukan ya. Kalau kita tanamnya itu habis tonjo itu diusahakan kan kita siram sampai tumbuh bior gitu ya. Kita usahakan pagi atau sore kita siram terus sampai bior.
Jadi kalau udah pure ya usahakan kita pupuknya ya, kalau menurut saya yang berkualitas. Jadi yang lebih mahal sedikit gak apa-apa tapi berkualitas, jadi kita nggak pakai nutrisi A, B, C, D. Dan perawatan yang terakhir itu selalu mengamati. Intinya kita amati ini kurangnya apa, ini mungkin kelebihan apa. Jadi ya untuk penyepraian kita usahakan disesuaikan kebutuhan bawang merah. Untuk pemupukan juga kita sesuaikan, ini pupuknya umur 10, terus umur 20, umur 30, dan berikutnya kita sesuaikan lahan yang kita, soalnya beda petani itu beda perawatan tapi tujuannya sama untuk hasil yang maksimal. Yang terpenting kita itu selalu mengamati dan kita sesuaikan kebutuhan bawang merah yang ada di lahan kita. Beda petani, beda cara, tapi tetap tujuannya satu, untuk hasil yang melimpah. Karena hama atau penyakit di petani A dan petani B itu biasanya nggak sama dengan lahan yang kita budidaya. Jadi mungkin petani A pakai obat ini, pakai fungi ini, pakai insek ini, misalnya bisa pulih atau bisa teratasi. Belum tentu kita pakai insek atau funginya si petani atau B itu kita pakai bisa kayak mereka berhasil. Karena kembali itu kadang kita kembali ke rezeki kita, mungkin hama atau sasaran yang di lahan kita itu beda sama petani si A sama petani si B itu. Jadi kita sendiri yang amati sambil belajar, atau kita rawat dengan sering belajar dan belajar lah. Karena menurut saya itu petani itu nggak ngono-ngono wae lah. Jadi kurang lebihnya ya seperti itu. Mungkin kalau video ini kurang jelas atau ada salah ucap, saya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sukses ya, amin.